tidak semua orang tua kan punya kesabaran yang cukup untuk menghadapi anak-anak seperti itu kan ya. Nah, apa ini yang harus kita lakukan? Nah, nanti kita coba akan merecall case-case ini untuk mendapatkan jawabannya setelah nanti kita selesai materinya. Ya, hari ini kita mau bahas untuk parenting dengan DISC. Betul ya Kak Ganes ya? Betul. Nah, ini jadi buat orang tua murid nih, biasanya kalau lagi liburan kayak gini, pada ngedumel nih Kak Ganes. Jadi karena teman-teman, karena anak-anak muridnya pada sekolah online ceritanya di rumah, jadi harus lebih aktif bunda-bundanya. Oke, selamat datang semuanya yang sudah bergabung. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan Kak Ganesa ini, beliau seorang motivator juga untuk berbagi sharing ya Kak ya, lebih ke sharing kita hari ini mungkin ya Kak Ganesa ya. Betul, kita coba sharing nanti ya. Oke, kita akan sharing mengenai DISC. Nah, teman-teman pasti masih pada bingung DISC apa, mungkin nanti bisa lebih dijelaskan lagi, betul ya Kak Ganes ya? Oke, sebelumnya kita langsung aja, Kak Ganes, dipersilahkan Kak Ganes. Baik, terima kasih Mbak Ika. Terima kasih kepada teman-teman partisipan yang ingin berbagi. Kita sharing ya, bukan saya ingin menggurui, kita coba sharing terkait beberapa isu terkini yang sering saya terima, baik dari beberapa klien maupun dari rekan teman-teman juga, terkait seperti sejauh apa sih kita menemani anak kita dalam belajar, tanda kutip, belajar online di rumah, seperti itu. Sebetulnya karena saya nggak bisa ngelihat muka partisipannya, semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa bisa dipahami ya. Karena saya biasanya Mbak Ika kalau seminar online gitu biasanya saya ngeliat muka muka audiensnya, mereka paham enggak ya. Tapi kan ini kan ngeliat mukanya Mbak Ika aja nih, tapi nggak apa. Semoga bisa dipahami ya, seperti itu. Jadi hari ini kita akan coba lebih banyak kayak sharing dan talk show aja tentang mengenal kepribadian anak dengan konsep DISC seperti itu. Sebetulnya banyak sih kemarin yang ingin disampaikan, tapi karena cuma dikasih waktu 1 jam, adalah kita coba membahas isu terkini yang memang banyak dibutuhkan oleh beberapa orang tua dalam membantu anak-anak belajar di rumah, yang entah sampai kapan belajar di rumah ini akan terus dilanjutkan. Kan ada isunya bisa sampai nanti setelah Lebaran atau nanti mungkin sampai bulan Juni. Nah, ini harapannya dengan kita coba berbagi di sini, sharing ini bisa menambah menambah ilmu kita bersama lah, seperti itu. Oke? Amin. Yang jelas orang tua muridnya orang tua sebagai orang tua muda biasa nih. Mahmud ini nggak bosen ya Kak ya? Betul. Oke. Tadi coba kenalan dulu ya, kan nanti kan di chat ada yang coba kenalan. Baik, kenalkan, nama saya Ganesha Widya. Sebetulnya profesi sehari-hari saya itu sebagai psikolog, seperti itu. Jadi pekerjaan sehari-hari selain sebagai konsultan juga sebagai psikolog di berbagai tempat. Kebetulan sih saya juga CEO-nya Biometric Talent Compass Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia dan juga bagaimana pemetaan kondisi assessment anak dan keluarga. Itu sih sebetulnya sehari-hari pekerjaannya Mbak Ika sebetulnya. Jadi terkait DISC itu sebetulnya ini yang coba kemarin kami dari Biometric Talent Compass Indonesia bekerja sama dengan Everything DISC UK dan juga Inetpro di UK. Kita coba membawa konsep DISC Indonesia ini untuk family. Kan biasanya DISC itu rata-rata buat pekerjaan tuh, buat karyawan
Betul, biasanya betul, ya Kak betul, ya. betul, betul. Buat pemetaan, menganalisa bagaimana sih di apa namanya, kalau di psikologi namanya psikologi industri dan psikologi organisasi. Nah, ini coba kemarin sebetulnya sih rencananya kita mau launching itu di bulan April Mbak Ika. Cuma ya dengan kondisi apa namanya Covid seperti ini mungkin nanti kita akan tunda lah seperti apa untuk bagaimana kita launching secara resmi di Indonesia seperti itu. Oke, jadi itu sih sebetulnya kurang kurang lebih gambarannya. Kalau saya lupa di situ menyantumkan IG pribadi saya. IG saya sih sama kayak nama saya kok, Ganesha Widya. Nanti dicari aja di apa namanya IG Ganesha Widya. Kalau Nanti Facebook, teman-teman bisa ngechat Kak Ganes ya langsung. betul, 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 betul. Jadi kalau kalau ya bisa dikali teman-teman biar bisa. Apa Kak Instagramnya Kak? Instagramnya itu Ganesha. Di chat bisa nih Kak. Oh, di chat ya. Instagramnya itu saya tulis ya, IG-nya Iya bisa. itu kalau nggak. Nah, di situ IG saya sih itu sih. Itu IG personal saya yang biasanya saya ya sharing masalah sehari-hari aja sih sebetulnya. Tapi kalau yang untuk yang mengetahui lebih dalam tentang biometrik bisa di IG itu. Oke, kita lanjut lagi. ISC. Sekilas seperti itu, Mbak. Oke, lanjut Ya, Kak. oke. Oke, bisa diklik itunya, baik Kak. Selanjutnya materinya. Nah, oke, yang berikutnya. Baik, jadi ini beberapa case-case sebelum kita nanti mempelajari tentang karakteristik manusia berdasarkan DISC. Ini beberapa case. Case yang pertama, baik ini case yang kedua ya. Ada 3 case saya berikan 3 case untuk kita nanti coba belajar bersama seperti itu. Nah, jadi ini case yang pertama mungkin dari 3 case yang saya berikan sebagai contoh ini mungkin ada yang mungkin kita rasakan, ada yang mungkin kita alami seperti itu. Jadi case yang pertama itu sebutlah namanya inisialnya Andi. Andi adalah anak yang periang. Dia selalu senang datang ke sekolah. Nah, saat tanda kutip liburan ini, nah Andi tidak menunjukkan rasa kesedihannya seperti itu. Yang case 1 Mbak Ika. Case 1. Nah ini. Nah ini ya. Iya iya. Nah jadi case yang pertama ini sebutlah anaknya namanya Andi. Jadi ketika Andi itu termasuk anak yang periang, dia selalu senang datang ke sekolah. Saat liburan ini tiba atau saat musibah ini tiba, Andi nggak menunjukkan juga rasa sedihnya. Ia bersama orang tuanya menghabiskan waktu di rumah, sembari sesekali bilang, aku kangen nih sekolah. Nah seperti itu. Nah di sekolah biasanya Andi suka menjawab pertanyaan, semangat, antusias, suka bergaul. Dia juga suka suka disukai sama teman-temannya. Nah, namun semuanya berubah ketika SFH atau School from Home-nya ini. Jadi sekolah memberikan tugas kepada anak, orang tua berharap anak mengerjakan dengan teratur semua tugas. Nah, alih-alih si anak atau si Andi ini mengerjakannya, ibunya malah emosi. Kamu kapan sih mau ngerjainnya? Bunda marah nih. Nah, enggak. Ini banyak nih Kak, banyak Kak dialamin Kak. Banyak ya, enggak sedikit pun ancaman pun keluar. Ya, apa? Namun kadang-kadang enggak. Ayo ngaku nih audiensnya nih, ngaku. Ibu-ibu biasanya. Betul-betul. Jadi ini contohnya itu dari Andi yang anaknya periang seperti itu. Nah, dia dapat tugas banyak kan memang School from Home ini kan memindahkan beberapa pekerjaan atau tugas di sekolah ke rumah yang memang tidak semua orang tua kan punya kesabaran yang cukup untuk menghadapi anak-anak seperti itu kan ya. Nah, ini case yang pertama. Apa ini yang harus kita lakukan? Nah, nanti kita coba akan merecall case-case ini untuk mendapatkan jawabannya setelah nanti kita selesai materinya seperti itu. Oke, ini case yang pertama. Case-nya Andi yang anaknya periang seperti itu. Oke. Lanjut Mbak Ika, case yang kedua. Nah, sudah nih Ariana. Baik. Ini si case yang kedua namanya Ariana. Anggaplah contohnya namanya Ariana.
Nah, Ariana ini kalau di sekolah adalah anak yang rajin, nggak pernah komplain dari gurunya. Terus ketika di sekolah itu dia mengerjakan dengan cermat, dengan tepat. Nah, saat sekolah diliburkan, ayah dan ibunya juga harus work from home, nggak ada yang menemani Arina belajar. Ibunya hanya bilang nih, nanti ya kalau ibu sempat, ibu temenin Arina. Arina ketemu ibu guru aja, lewat kan biasanya kalau di sekolah tuh pakai Zoom kan, Zoom meeting sama seperti ini. Nah, ternyata Arina sedih nih setiap kali Zoom meeting. Dia belum mengerjakan tugasnya, tapi ayahnya dan ibunya juga masih sibuk. Akhirnya si anak ini cemas. Bagaimana ya seharusnya ayah ibunya bersikap ke Arina, padahal ayah ibunya santai aja. Tetapi Arina yang cemas nih karena dia kok belum selesai tugasnya ya. Nah, kalau ini case-nya kebalik, ayah ibunya santai tapi anaknya yang cemas nih. Apa yang harus kita lakukan ya untuk menghadapi anak-anak yang cemas seperti ini? Kalau yang case yang pertama, anaknya santai nih, anaknya tenang, malah nggak kepikiran tugas. Nah, yang agak kesel atau agak naik pitam orang tuanya. Nah, case yang kedua berkebalikan seperti itu. Nah, apa nih yang harus kita lakukan ke Arina? Kalau ini kan Andi seperti itu. Nah, ini Arina yang dia tuh cemas, yang agak panik seperti itu. Next, Mbak Ika, yang berikutnya. Nah, ini case-nya Dani dan Nanda. Jadi Mama mengajarkan Dani penambahan, namun Dani ternyata nggak sabar. Dani maunya langsung hasilnya. Jadi diajarkan konsepnya sama ibunya, sama mamanya, tapi nggak sabar tuh, pingin hasilnya langsung. Mama dengan sabar mengatakan pelan-pelan, bagi Mama yang penting hasilnya. Nah, tapi Daninya nggak sabar. Begitu juga si Nanda, kan ada tuh anak yang dikasih tugas, misalkan dikasih soal matematika, suruh menghitung, dia pingin buru-buru aja tuh, yang penting hasil akhirnya aja. Akhirnya dia pakai kalkulator, akhirnya dia hanya copy paste, yang penting tugasnya selesai. Nah, orang tuanya, ada beberapa tipikal orang tua yang cukup perfeksionis, nggak bisa, kamu harus berproses, kamu harus sesuai dengan prosedur, nggak bisa kamu minta ininya semuanya, seperti itu. Nah, terus gimana ya mengatasi anak-anak yang nggak suka berproses ini? Karena kan bisa jadi di 3 case ini yang sebelumnya kita nggak pernah alamin di rumah, karena kan biasanya semuanya itu kita serahkan ke, kurang lebih tanda kutip, kita mempercayakan kegiatan belajar mengajar ini kepada guru-guru di sekolah, yang mana akhirnya kita hanya terima info setiap 3 bulan sekali atau tengah semester kita di report. Nah, sekarang mau nggak mau kita harus berhadapan dengan berbagai tipe anak. Itu kalau cuma punya 1 anak, tapi kan seperti saya ada 2 anak yang karakternya berbeda, wah itu luar biasa. Ada juga yang anaknya mungkin lebih dari 2, 3 atau 4. Nah, ini beda-beda nih proses seperti apa. Nah, pasti dari beberapa case ini hanya 3 case yang simpel aja yang saya buat sebagai gambaran contoh bahwa ternyata memang belajar dari rumah, school from home ini tidak semudah yang awal-awal kita bayangkan. Karena apa? Karena ternyata dinamika yang terjadi, kita harus lebih memahami dan lebih mengenal seperti apa sih karakteristik anak-anak kita ini sih, seperti itu. Dan bagaimana ya cara kita cara kita berkomunikasi secara efektif. Nah, oke. Ini case-nya, nanti kita akan setelah selesai kita saling mengenal dan memahami karakter anak berdasarkan DISC, nanti kita akan kembali. Nanti di case 1 itu anak tipikal apa sih, case 2 anak karakter apa sih, case 3 ini anak karakter apa nih yang maunya cepet, semuanya serba cepet, pingin apa-apa itu udahlah, yang penting cepat selesai, yang penting hasilnya ada, mau pakai alat bantuan apa, mau dia langsung searching di Google tanpa perlu dia baca. Nah, ini yang akan kita coba diskusikan bersama, karena bisa jadi ada beberapa tipe anak-anak dari teman-teman sekalian yang mungkin berbeda dari ini. Oke, next, baik Kak. Pengasuhan ke orang tua itu
sudah sadar apa belum ya, seperti itu. Itu yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kita menjadi orang tua itu sudah sadar belum ya kalau kita itu sebetulnya orang tua nih. Kita itu sebetulnya ayah, kita sebetulnya ibu.